Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang materi CO5, aljabar boolean. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maheswara Arikatalah dengan NIM 1010 323 000050. Saya bertugas menjelaskan soal nomor 1 dan 4. Oke, sekian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahman Hamdi Siregar dengan NIM 1010 323 0026. Tugas saya dalam presentasi ini ialah menjelaskan nomor 2 dan 3. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dafar Mansyah. Dalam tugas kali ini, saya bertugas sebagai pembuatan laporan dan pengedit video. Dan mari kita lanjut ke videonya. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu buktikan persamaan berikut ini dengan menggunakan hukum aljabar boolean. Langsung saja ke bagian A, membuktikan persamaan A aksen D ditambah B C aksen D ditambah A B C aksen sama dengan A aksen D ditambah A B C aksen. Jadi, persamaan ini disederhanakan menggunakan hukum-hukum aljabar boolean agar terbukti apakah ekivalen atau tidak. Oke, langsung aja yang pertama, di sini menggunakan hukum distribusi. Dengan demikian, A aksen D ditambah B C aksen D diubah menggunakan hukum distribusi menjadi D dalam kurung A aksen ditambah B C aksen. Kemudian menggunakan hukum penyerapan, di mana hukum penyerapan itu A plus AB sama dengan A. Sehingga di sini dapat dibilang A B C aksennya dihilangkan. Jadi seperti ini. Kemudian didistribusikan kembali menjadi A aksen D plus ABC aksen. Dengan demikian terbukti bahwa persamaan A aksen D plus BC aksen D ditambah ABC aksen sama dengan A aksen D plus ABC aksen itu ekivalen. Bisa dilihat di sini. Oke, lanjut saja ke bagian B. Oke, untuk bagian B membuktikan persamaan berikut ini. Sama seperti bagian A, untuk persamaan ini akan disederhanakan menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. Untuk langkah pertama, disederhanakan menggunakan hukum distribusi. Dari bagian ini, A aksen, disederhanakan ke persamaan ini, menjadi A aksen B, A aksen C aksen, A aksen D. Sama untuk D-nya juga didistribusikan ke persamaan yang ini. Jadi seperti ini. Kemudian langkah kedua menggunakan hukum idempoten. Untuk menghilangkan D2 jadi D. Dan langkah ketiga sama seperti langkah pertama, menggunakan hukum distribusi. Dari A aksen B didistribusikan ke persamaan yang ini. Menjadi A aksen BA, A aksen BB, A aksen BC. Dan sama untuk bagian-bagian lainnya juga didistribusikan ke persamaan ini menjadi seperti ini. Kemudian disederhanakan menggunakan hukum idempoten. Karena banyak persamaan yang sama, disederhanakanlah menggunakan hukum ini. Untuk langkah 5 juga sama disederhanakan menggunakan hukum idempoten. Dan untuk langkah terakhir diurutkan ulang dan dikelompokkan dengan istilah-istilah yang sama sehingga didapati hasil akhir A aksen ditambah D, A plus B plus C aksen. Sehingga dapat dikatakan terbukti bahwa persamaan ini ekivalen. Oke, sekian untuk penjelasan nomor 1. Lanjut ke penjelasan nomor 2. Untuk soal nomor 2, perhatikan fungsi boolean berikut. Buat poin 1 itu FABCD sama dengan ABC aksen D tambah AB aksen C tambah BC aksen D tambah AB aksen C aksen tambah ACD tambah A aksen BCD. Dan poin kedua itu FABC sama dengan B aksen tambah AC diaksenin dikali A aksen B aksen tambah C dikali A tambah B. Untuk A-nya sederhanakan kedua fungsi tersebut secara aljabar, kemudian bandingkan jumlah lateral sebelum dan sesudah disederhanakan. Untuk yang A, itu ini, FABCD, ya soal yang tadi. Terus cara menyederhanakannya yaitu kita cari variabel yang sama dulu. Kayak ini contohnya BC aksen D ya. BC aksen D dengan BC aksen D. Nah, yang BC aksen D ini nggak ada A-nya, tapi yang ini ada A-nya. Jadi itu dikaliin. BC aksen D dikali A. Terus AB aksen dengan AB aksen. Nah, di sini ada C dan C aksen. Jadi AB aksen disatuin, terus dikali sama C tambah C aksen. Ditambah dengan CD. CD itu yang ini, CD dengan CD. Karena sama itu disatuin, terus yang sisanya dikali. A tambah A aksen B. Jadi ini cara menyederhanakannya, kita memakai hukum komplement dan distributif. Hukum komplementnya yaitu yang ini, C tambah C aksen.
Di hukum komplement C tambah C aksen itu bisa dibilang dengan satu, jadi yang ini dihilangkan, yang sisanya AB aksen. Terus hukum distributif itu yang ini, yang A tambah A aksen B. Jadi di hukum distributif itu yang A ditambah dengan A aksen, terus yang A ini dikali lagi ke B. Jadi A tambah A aksen, A tambah B. Jadi hasilnya nanti F A B C D, B C aksen D, A tambah AB aksen, tambah CD, A tambah A aksen, dikali A tambah B. Di sini kita pakai hukum komplement lagi, karena di sini ada A tambah A aksen. A tambah A aksen di hukum komplement itu jadi satu, jadi ini hilang, sisa CD. Jadi sisa fungsi akhirnya yaitu fungsi ABCD sama dengan BC aksen D, A tambah AB aksen, ditambah CD, A tambah B. Terus untuk poin kedua yaitu FABC. Jadi ini B aksen tambah AC soal yang tadi ya. Terus kita cara menyederhanakan soal yang ini kita pakai hukum De Morgan. Karena di sini ada aksen, kita sederhanain biar aksennya hilang. Jadi kalau kita aksennya ini hilang, kita aksenin nilai di dalam kurung ini. Jadi yang harusnya B aksen itu jadi B, terus A yang positif jadi A aksen, dan C yang positif jadi C aksen. Sisanya dibiarin aja karena nggak ada aksennya lagi. Untuk poin B yaitu gerbang logika yang I. Gerbang logika yang I itu yang tadi ya, yang BC aksen D dikali A tambah AB aksen tambah CD dikali A tambah B. Jadi di gerbang logika itu kita ada tiga gerbang. Satu yang tambah, yang gini. Dia itu kayak kali, yang kali itu kayak D ya gerbangnya. Tapi bedanya sama tambah, yang tambah itu kayak melengkung gitu. Terus ini ada gerbang aksen sih, gerbang negatif. Jadi kalau suatu fungsi lewat sini itu jadi aksen, kayak ini B ya. B lewat sini jadi B aksen. Nah, jadi BC aksen D dikali A. Itu kita cari BC aksen D dulu. Jadi yang ini BC aksen D. Jadi ini B diturunin ke gerbang kali. Terus C lewat lewat gerbang aksennya jadi C aksen D. Terus yang D ini ke gerbang ini lagi. Jadi hasilnya BC aksen D. Nah, itu dikali A lagi kan. Jadi yang ini hasilnya dikali lagi dengan A dari sini. Sini, ke sini, dan ke sini. Hasilnya BC aksen D dikali A. Terus kita nyari AB aksen. AB aksen itu dapat dari sini. A ke sini, terus B lewat sini gerbang, jadi B aksen pergi ke sini. Jadi tadi yang ini A kan, jadi A dikali B aksen. Terus itu CD ya. CD itu yang ini. C itu dari sini ke gerbang kali, D ke gerbang kali lagi. C dikali D. Terus itu dikali A tambah B lagi. Jadi kita nyari A tambah B dulu. Yang A itu ini ke sini, terus B ini ke sini. Terus gerbangnya kayak gini, melengkung, soalnya tambah, nggak kali. Kali itu kayak gini, kayak huruf D. Jadi nanti yang CD tadi, yang ini, dan ini dikali, yang AB. Jadi dia lurus ke sini, terus ini ke bawah, ke gerbang kali. CD dikali A tambah B. Terus sudah dapat yang semua ini, ditambahin semua. Caranya itu yang ini pergi ke sini ke sini, dan yang ini ke sini. Tambah ya, bukan kali. Ini tambah, bentuknya kayak gerbang kali yang melengkung. Buat gerbang logika yang kedua itu B tambah A aksen C aksen dikali A aksen B aksen tambah C dikali A tambah B. Jadi kita cari B tambah A aksen C aksen dulu. Jadi itu yang ini. Yang ini. Jadi ini B, sini, gerbang kali ke A aksen C aksen dulu. Nyari A aksen C aksen dulu. Jadi ini A ke sini dulu. Terus ini, lihat ini, C-nya jadi C aksen ya. Pergi ke sini. Ini A aksen kali C aksen. Nah, kalau udah dapat A aksen kali C aksen, kita tambahin ke B. Terus lurus ke sini. Terus B-nya pergi ke gerbang tambah yang melengkung ini. Terus itu A aksen B aksen tambah C. A aksen B aksen dulu. Jadi itu yang ini. A ini ke sini. Karena A-nya lewat sini jadi aksen kan. Di sini, sini. Ini B lewat ini jadi B aksen, lurus saja ke sini. Jadi ini A aksen dikali B aksen. Terus ditambah dengan C. Yaudah, ini sambungin ke sini, C-nya kita dekatin ke gerbang tambah. Jadi ini A aksen kali B aksen tambah C. Dan terakhir ada A tambah B.
A tambah B itu mudah saja, itu dari sini kita kita buat ke bawah biar nggak lewat gerbang negatif ke sini dan B-nya ke sini. A tambah B karena melengkung dengan get melengkung. Terus hasil semua yang tadi itu dikaliin. Jadi ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ya, pakai gerbang ini, gerbang yang mirip huruf D. Buat poin C, gerbang logika I dengan gerbang NAND. Ini lumayan ribet jelasinnya. Jadi dimulai saja. Ini bedanya tambah sama kali ya dulu. Bedanya tambah sama kali. Tambah itu begini. Jadi sebelumnya kalau di gerbang NAND itu tambahnya itu ada gerbang ini ya. Disebut aja ini gerbang akhir. Jadi sebelum gerbang akhir ini ada dua gerbang kecil. Ini gerbang A, ini gerbang B. Jadi kalau di sebelum gerbang akhir ini ada dua gerbang kecil, berarti itu gerbang tambah. Terus kalau dia yang kali itu kebalikannya. Jadi yang ini sebelum ya, sebelum gerbang akhir, ini sesudah gerbang akhir. Ini sesudah gerbang akhir ada gerbang kecil gini. Ini artinya dikali. Terus ada juga yang ini, yang aksen, yang jadi negatif. Jadi cara bedainnya ini sama ini itu kalau sebelum gerbang akhir ada gerbang kecil dan sesudah gerbang akhirnya juga ada gerbang kecil. Ini bukan positif, ini negatif. Soalnya bukan tambah. Kalau tambah kan itu dua gerbang kecil. Ini satu doang. Jadi ini kali dan ini negatif. Jadi BC aksen D kita cari dulu. Itu yang ini. Jadi B dulu, B, terus C lewat sini jadi C aksen jadi negatif. Terus D ke sini. Nanti udah digabung di sini kita buat jadi gerbang kecil gini. BC aksen D. Terus ditambah AB aksen ya. Terus di sini yang A-nya AB aksen ini ya. Yang A ke sini. Terus ini B lewat sini dulu jadi B aksen kan. Dia pergi ke gerbang akhir terus dikeluarin ke gerbang kecil gini. AB aksen. Terus tambah CD. CD itu yang ini pergi ke itu yang C, terus yang D yang itu ini, terus dibuat ke gerbang kecil gini CD. Terus A tambah B, ya A-nya pergi ke gerbang kecil dulu terus ke gerbang akhir. Ini B-nya juga pergi ke gerbang kecil dulu terus pergi ke gerbang akhir. Ini gerbang A tambah B. Terus kalau udah dapat semua tinggal belum, yang CD dikali A tambah B lagi. Sorry. Jadi yang AB, yang CD dia pergi ke depan, terus yang A tambah B itu pergi ke bawah dan digabung di sini. Dan sudah di gerbang akhir nanti dibuat jadi gerbang kecil lagi ke sini. Jadi CD dalam kurung A tambah B. Terus kalau udah dapat semua itu tinggal ditambah aja. Karena aturan tambah sebelum gerbang akhir ada gerbang-gerbang kecil gini, kita udah punya ini CD A tambah B. Ini AB aksen, terus yang BC aksen DA ini. Nanti digabung jadi gerbang akhir ditambah. Lanjut ke soal nomor 3. Ambil angka-angka dari nama kelas Anda, lalu urutkan dari angka terkecil, misal kelas TK4702. Nah, saya sendiri dari TK4703. Berarti himpunan angka-angkanya adalah 0, 3, 4, dan 7. Masukkan angka-angka tersebut ke dalam fungsi f, a, b, c, yaitu sigma 0, 3, 4, 7. Sesuaikan angka-angka yang di dalam sigma dengan himpunan angka-angka kelas Anda. Jadi yang A itu tulis persamaan aljabar secara lengkap dari fungsi boolean tersebut. Nah, cara nyari persamaan aljabarnya itu memakai ini tabel kanonik. Jadi tabel kanonik itu ada min term dan max term ya. Min term ini SOP yaitu sum of product dan max term itu product of sum. Jadi bedanya yang SOP itu yang SOP itu tambah dan POS itu yang kali. Tambah dan kalinya gimana itu nanti biar lebih jelas nanti aja. Jadi dari soal kita mempunyai sigma 0347 ya. Jadi ini kita buat tabel dulu yang dari 0 ke 7. Jadi kita hitung dulu ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini udah pasnya 7. Jadi nanti ini singkatnya itu bakalan buat bilangan biner sebanyak 7 baris dan kita akan menggunakan ini untuk membuat ini yang huruf-huruf term ini. Term ini ya aljabar booleannya. Jadi dari soal kita mempunyai 0, 3, 4, 7.
Jadi yang 0 itu M0, 3 itu M3, yang 4 itu M4, dan 7 itu M7. Terus kita lihat ininya, nomor-nomornya. Yang M0 itu 000, yang M3 011, M4 100, M7 111. Jadi kita lihat nih yang termnya. Yang kalau 000 A aksen, B aksen, C aksen, atau X aksen, Y aksen, Z aksen. Ini X, Y, Z nggak harus X, Y, Z sih, bisa ditukar. Ini sesuai soal, makanya dibuat A aksen, B aksen, C aksen. Nah lanjut aja, ini yang 011 atau M3 yang ini ya. Jadi X aksen, Y, Z, A aksen, B, C. Yang M4 X, Y aksen, Z aksen, A, B aksen, C aksen. M7 X, Y, Z, A, B, C. Dan untuk poin A kurang lebih begitu sih. Ya. Lanjut penyederhanaan dengan peta Karnaugh. Jadi sebelum disederhanakan kita mempunyai aljabar ini. A aksen, B aksen, C aksen, tambah A aksen BC, tambah AB aksen C aksen, tambah ABC. Itu 000, 011, 100, 111. Kenapa angka-angka ini penting? Soalnya di peta Karnaugh kita bisa ini menyederhanakannya. Caranya yaitu kalau yang ini, yang A itu 1 dan 0, BC 00, 01, 11, 110. Ini bisa aja AB dan CD ya. Jadi di sini ada 4, di sini juga ada 4. Tapi karena di soal diminta 3, ya jadi bentuk peta Karnaughnya gini. Bisa juga 2, tapi kita lihat soal dulu. Kayak ini contohnya 3, jadi dipakainya peta Karnaughnya gini. Ada macam-macam peta Karnaugh, dan ini adalah salah satunya. Jadi cara menyederhanakannya yaitu kita lihat nomor binernya. Ini ada 000, jadi A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Jadi A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Di sini 1. Terus A aksen BC. A aksen BC itu 0, 1, 1. A-nya 0, 1, 1. Di sini. Terus ada 100. AB aksen, C aksen. A-nya 1, terus 00. Yang B aksen, C aksen. Berarti sini 1. Terus ada ABC 111. Jadi ini 1, ini 11, sini 1. Nah, karena kita udah selesai nih lihat nomor-nomor binernya. Yang nggak ada satunya itu buat aja 0. Terus yang ada satunya dilingkarin. Habis itu ntar kita lihat yang dilingkarin tadi. Nah, yang dilingkarin itu kita lihat dulu mana yang sebaris dan mana yang sekolom. Kalau dia sebaris itu yang ke kanan, kalau kolom dia vertikal. Jadi ini kita kebetulannya dapatnya yang kolom. Tapi bisa aja itu yang sebaris itu kayak gini, 1, 1, 1, 1. Jadi di sini semua. Tapi karena di soal kita hanya dapat sekolom ini doang, ya jadi yang sebaris itu nggak digunakan. Jadi guna yang dilingkarin ini apa? Ini gunanya kita bakalan lihat nilai ini, nilai yang ini 1 dan 0. Nilai 1 dan 0 ini nilai A kan. Jadi kita lihat dulu, yang A itu nilainya 1, terus pas ke bawah dia berubah jadi 0. Nah, kalau dia berubah, itu cara menyederhanakannya hanya dihilangin. Terus kalau yang BC-nya itu nggak diapa-apain. Soalnya yang sebaris ini nggak ada satu-satunya. Ini ada 1, 1, 1, 1 kayak tadi. Tapi di sini karena 1, 0, 1, 0, itu nggak bisa disederhanakan. Soalnya nggak sama dia. Jadi sebelum disederhanakan, itu A aksen, B aksen, C aksen, tambah A aksen BC, tambah AB aksen, C aksen, tambah ABC. Dan sesudah disederhanakan, itu jadi A-nya hilang, A aksen dan A-nya hilang, jadi yang sisanya yaitu BC dan B aksen, C aksen. Selanjutnya pada poin D, buat gerbang logika untuk poin A dan B. Untuk gerbang logika poin A itu ini dibuat di sirkuit First Digital Circuit Simulator Online A aksen. Ini gate not. Jadi kalau dia lihat gate not itu dia jadi aksen gitu. Terus nanti dia berkumpul di sini A aksen, B aksen, C aksen. Terus ini A aksen, B, C, ini AB aksen, C aksen, dan ini ABC. Ini nanti dayanya bukan daya sih, nilainya 0, ini nilainya 0, ini nilainya 0, ini nilainya 1. Ntar ditambah hasilnya 1. Ini nanti sama aja hasilnya dengan ini. BC tambah B aksen, C aksen. Jadi ini BC, jadi ini 1, ini dayanya 0. Karena 0 dan 0. Dan nanti hasilnya jadi 1. Buat bentuk kanonik
sob dan pos dari poin A dan B itu ini. Sob A itu kita udah dapat sih tadi yang poin A-nya. Itu aksen B, aksen C, aksen BC, B, aksen C, aksen ABC. Itu M0, 3, 4, 7. Jadi itu sigma 0, 3, 4, 7. Nah, nyari posnya gimana? Jadi kalau kita udah tahu sobnya segini, posnya itu yang di sini kecuali ini. Jadi jadi posnya itu M1 besar, M2 besar, M5 besar, M6 besar. Kenapa dia M besar? Karena dia pos. Kalau pos dia M-nya besar, kalau sob dia M-nya kecil. Jadi dia gini, simbolnya gini, terus 1, 2, 5. Buat sob yang poin B itu nyarinya agak ribet, soalnya kan ini BC tambah B aksen C aksen kan, nggak 3 variabel, ini 3 variabel. Jadi kita cari dulu variabel A-nya. Cara nyarinya itu BC dulu ya. BC cara nyarinya kita pakai hukum komplement. Hukum komplement kan itu BC kali 1. Nah, di hukum komplement itu C itu A tambah A aksen. Jadi BC dikali A tambah A aksen. Terus kita pakai hukum distributif, kita kaliin A BC tambah aksen BC. Itu buat BC. Buat yang B aksen C aksen nih sama aja kayak tadi, B aksen C aksen kali 1, terus nanti satunya diganti ke A tambah A aksen, terus dikaliin lagi AB aksen C aksen tambah A aksen B aksen C aksen. Terus udah gini nanti hasilnya ditambah karena sob. Jadi ABC tambah A aksen BC tambah AB aksen C aksen, ini A aksen B aksen C aksen ini. Jadi itu M0, M3, M4, M7 sama aja sama ini. Soalnya yang ini itu singkatnya ini tapi disederhanakan, jadi ya sama aja nilai sobnya. Terus buat posnya sama aja, beda sih, cuma cara nyari posnya beda. Kenapa beda? Itu karena BC tambah B aksen C aksen. Nah, ini tambah ya, karena dia pos itu harus sekali, jadi kita tukar dulu. Cara tukarnya gimana? Kita distributif B tambah B aksen, B tambah C aksen, C tambah B aksen, C tambah C aksen. Itu nanti semua dikali. Terus nanti yang ini hukum komplement, B tambah B aksen jadi 1, C tambah C aksen jadi 1. Sisanya B tambah C aksen, B aksen tambah C atau C tambah B aksen. Terus kita nyari B tambah C aksen dulu. Caranya itu tambah 0, karena dia pos itu harus sekali, nggak bisa tambah. Jadi kita nggak bisa pakai hukum komplement. Ini kalau nggak salah hukum identitas, A dikali A aksen itu jadi 0. Jadi B tambah C aksen tambah 0. B tambah C aksen tambah A kali A aksen, nanti didistributif aja, A tambah B tambah C aksen, terus A aksen tambah B tambah C aksen. Terus itu yang B tambah C aksen, yang B aksen tambah C nya sama aja, tambah 0, ditambah A aksen, terus didistributif, AB aksen tambah C, A aksen tambah B aksen tambah C. Terus nanti itu dikali, kan tadi sob ya, sob ditambah ini dikali, jadi A tambah B tambah C dikali ini, A aksen tambah B tambah C aksen dikali ini, A tambah B aksen tambah C dikali ini, A aksen tambah B aksen tambah C. Nanti hasilnya M1, M2, M5, M6. Kalau mau lihat lagi bisa sih. Jadi ini A tambah B tambah C aksen ya. A tambah B tambah C aksen M1, A aksen tambah B tambah C aksen, A aksen tambah B tambah C aksen M5 ya. A tambah B aksen tambah C, A tambah B aksen tambah C M2, A aksen tambah B aksen tambah C, A aksen tambah B aksen tambah C ini M6. Jadi ya posnya M1, M2, M5, dan M6. Ya ini 1, 2, 5. Jadi sob dan pos A itu sama aja sama pos dan sob B. Soalnya yang A itu singkatnya B tapi disederhanakan. Yang B itu yang A tapi disederhanakan. Oke, di sini saya akan lanjut menjelaskan nomor 4, di mana nomor 4 ini diberikan sebuah tabel kebenaran dan X menyatakan kondisi don't care. Di sini terdapat dua bagian, yaitu A, sederhanakan fungsi boolean yang dibentuk oleh tabel ini dengan menggunakan peta Carnot, dan B, gambarkan gerbang logika menggunakan 3 gerbang, not, and, dan or. Langsung saja ke bagian A. Oke, untuk bagian A, penyederhanaan dengan peta Carnot. Di sini sudah terdapat peta Carnot dan tabel pada soal. Untuk peta Carnot di sini ada variabel AB sama CD, di mana CD itu untuk bagian horizontal dan AB untuk bagian vertikal. Dan di masing-masing AB dan CD ada angka 00, 01, 11, 10. Di sini sama. Nah, pertama di sini untuk memasukkan nilainya terdapat, bisa dilihat A, B, C, D 0, 0, 0, 0. Di sini berarti 0, 0, 0, 0 dan nilainya 1. Dan dicari lagi yang nilainya 1. Di sini ada 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 berarti 1. Dan seterusnya juga sama 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 nilainya 1. Dan untuk yang nolnya juga sama 0, 0, 0,
1 berarti 0, 0, 0, 1. Ini nilainya 0. Dan untuk yang variabel don't care-nya juga sama. Sini terdapat 01, 01, 01, 01 bernilai don't care. Dan seterusnya. Dan didapati persamaan ini dari dimana A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen itu nilainya di sini kan 1. Karena ini 0, makanya ini semua aksen. Nah, sedangkan yang ini A aksen, B aksen, C, dan D aksen didapati dari yang ini 1, yang 0 gak dianggap sama yang don't care gak dianggap. Ini dari 1, 0, 0, A-nya 0 berarti A aksen, B-nya 0 berarti B aksen, C-nya 1 berarti C biasa, dan D-nya 0 berarti D aksen, dan seterusnya. Semua yang nilainya 1 dimasukkan. Di sini totalnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka 1. Nah, kemudian untuk menyederhanakannya diperlukan pengelompokan. Di sini dilakukan pengelompokan dengan nilai don't care apabila 1 dan don't care itu setara atau seimbang. Jadi bisa di sini dikelompokkan setara. Nah, kemudian untuk mengetahui untuk membuat nilai ini, penyederhanaannya, ini di bagian horizontal C dan D. Untuk nilai C-nya 1 dan 1, berarti sama. Dan sedangkan D-nya 1 terus 0, berubah, berarti D tidak dianggap. Jadi hanya C saja karena nilainya 1, jadinya karena di sini nilainya 1, jadi ya C biasa, bukan C aksen. Dan untuk bagian bawahnya yang AB, karena pada kelompok ini semuanya berubah nilainya, jadinya A dan B juga sama seperti D, hilang. Selanjutnya ada kelompok kedua, yang ini, persamaan yang ini. Nilai pertama dilihat dulu nilai A-nya, 1 dan 1, jadi A biasa. Dan B-nya perubahan, jadinya 1 dan 0. Karena berubah, jadi B-nya tidak dianggap. Dan kemudian di sini di bagian C, 0 dan 0, dan D, 0 dan 1. C-nya tidak berubah, dengan nilai 0 berarti C aksen. D-nya berubah 0 dan 1, jadi D-nya tidak anggap. Dan didapati hasil penyederhanaan seperti ini. Oke, sekian untuk bagian A, lanjut ke bagian B. Oke, lanjut ke bagian B, gerbang logika, di mana di sini dibuat gerbang logika berdasarkan hasil penyederhanaan di bagian A, yaitu C ditambah A, C aksen. Untuk C aksennya sendiri didapati dari C yang dimasukkan ke gerbang NOT, kemudian A dimasukkan ke gerbang N, dan C aksen tadi dimasukkan ke gerbang N juga, dan didapati hasil A, C aksen. Nah, untuk C-nya sendiri didapati dari sebelum dimasukkan ke gerbang NOT, dimasukkan ke gerbang OR. Dan untuk A, C aksennya juga dimasukkan ke gerbang OR, sehingga hasil akhirnya C ditambah A, C aksen. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.